Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Alhamdulillah, pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di malam kali ini. Yang alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa melanjutkan pembahasan kita, pembelajaran kita, untuk bisa melanjutkan pembelajaran yang telah kita lalui bersama. Dan alhamdulillah, sebagaimana yang diketahui bersama oleh pemirsa bahwa untuk saat ini kita membahas di pembahasan yang babnya baru. Ya, pembahasan bab baru, dan ini pertama, yaitu membahas mengenai pengertian dan juga pembagian mad. Ya, perlu diketahui bersama bahwa pembahasan mad ini juga merupakan pembahasan yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Yang ketika mereka ingin membaca Al-Quran, maka ia harus mengetahui di mana ia harus memanjangkan suatu huruf dengan kadar yang mungkin kita katakan 2 harakat. Atau mungkin yang dimana dia juga harus memanjangkan dengan kadar yang 3, 4, sampai 5 harakat. Atau mungkin ada di mana kadar di situ wajib 6 harakat. Maka disinilah pentingnya kita untuk mempelajari pembahasan yang disebut dengan hukum mad. Adapun dasar hukum mad ini memang ada dalilnya, ya, di mana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengajarkan Al-Quran kepada seseorang, dan di mana muridnya ini, murid beliau yaitu murid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, ketika ia membaca sebuah ayat dalam surah At-Taubah, beliau membaca sebuah ayat yaitu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, di mana muridnya ini membaca huruf lil fuqara'i di situ dengan 2 harakat. Ya, mursalatan, dengan 2 harakat, dengan pendek. Maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan maha kadza aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah tidak mengajarkan bacaan semacam ini. Ya, artinya murid beliau membaca ayat tadi dan membaca pada kalimat lil fuqara dengan 2 harakat, maka kemudian Ibnu Mas'ud sebagai guru menegurnya muridnya dan mengatakan Rasulullah tidak membaca seperti ini. Maka kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, famadda. Akan tapi Ibnu Mas'ud mengatakan ketika kita membaca ayat tadi lil fuqara, maka kita harus famadda. Madda itu artinya membaca lebih dari 2 harakat. Nah, artinya dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah juga dan para sahabat pun memperhatikan akan bacaan seseorang, terlebih dalam masalah hal bacaan panjang pendek, sebagaimana dalam hadis tadi. Maka oleh sebab itu penting bagi kita untuk mengetahui pembahasan mengenai mad. Maka insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan membahas mengenai pengertian dan juga pembagian dari mad itu sendiri. Mad secara bahasa adalah at-tamtid aw ziyadah. Mad itu adalah tambahan, ya, atau panjang. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah adalah italatu sauti biharfin min hurufil maddi, min hurufi al-maddi. Di mana mad itu secara istilah adalah kita memanjangkan bacaan, ya, memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mad. Kita ketahui bersama, tadi disebutkan bahwa mad itu adalah huruf yang dimana kita harus memanjangkan bacaan di dalamnya. Ya, apabila ada huruf mad. Apa itu hurufnya? Disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tuhfatul Atfal, hurufu thalathatun fa'iha min lafzi wayin wahya fi nuhiha
beliau mengatakan bahwa huruf mad itu ada 3, yaitu adalah alif, kemudian waw mati, dan kemudian ya mati. Nah, ada 3 huruf. Mengapa beliau mengatakan alif, kemudian waw mati dan ya mati? Kenapa tidak alif mati? Karena yang namanya alif itu harus ada harokat sebelumnya fathah, baru itu namanya alif. Makanya tidak disebut dengan alif mati, alif sukun, tidak. Karena memang ia disebut dengan alif bila mana ada huruf sebelumnya adalah fathah. Nah, adapun ya mati, waw mati memang seperti itu. Nah, itu huruf-huruf yang memang masuk dalam kategori huruf mad. Sehingga ketika huruf mad ini ada pada satu kata, maka kita harus memanjangkan kata tersebut. Ya, contoh misalkan fi. Ya, fi itu kan berarti terkumpul di situ ada fa dan ya mati. Kita lihat di situ ada ya mati yang sebelumnya ada fa yang bertanda kasrah. Maka jika dalam kondisi ini disebut dengan mad. Maka disebutkan oleh Syekh Sulaiman, beliau mengatakan wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dham, ya. Dan beliau mengatakan bahwasanya di situ bahwa huruf-huruf mad, hurufu thalathatun fa'iha min lafdhi wain wa hiya fi nuhiha wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dham syartun wa fathun qabla alfin yultazam. Yang namanya huruf-huruf mad adalah alif sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, atau ya mati yang sebelumnya ada huruf berharokat kasrah, atau waw mati yang sebelumnya ada huruf bertanda dhammah. Nah, contoh fi tadi, maka kita bisa melihat bahwa itu huruf mad, sebab ada ya mati yang sebelumnya ada huruf bertanda kasrah. Maka dalam bacaan hurufnya itu harus dibaca panjang. Kemudian yang harus kita perhatikan semua, sehingga mad ini kan dibaca 2 harokat asalnya. Nah, kemudian yang harus kita ketahui adalah, pernah tidak kita ini mendengar istilah mad dan qasr? Nah, mungkin kita yang sudah bergelut dalam ilmu tajwid, kita tidak asing dengan istilah mad dan qasr. Memang mad dan qasr ini maknanya sama. Akan tetapi bila kata mad dan qasr ada pada satu kata, satu kalimat, maka qasr yang di situ yang dimaksud adalah mad yang dibaca 2 harokat. Akan tetapi mad yang dimaksud di situ adalah yang dibaca lebih dari 2 harokat. Nah, itu harus kita pahami bersama mengenai pengertian dari mad. Kemudian ketika kita sudah mengetahui bahwasanya mad itu adalah bacaan yang huruf yang dibaca panjang, maka perlu diketahui bersama bahwa kadar mad itu memiliki nama. Ya, 2 harokat namanya apa, 3 harokat namanya apa, 4 harokat 5 sampai 6. Karena kita mentok itu 6. Minimal 2, maksimal 6. Kalau 1 harokat itu namanya bukan panjang. Itu namanya harokat, ya. Nah, adapun kalau 2 harokat itu namanya panjang, mad namanya. Nah, tadi disebutkan kalau apabila ada kata mad dan qasr itu ada pada satu kata, yang padahal mad dan qasr ini maknanya sama, yaitu sama-sama panjang. Huruf yang dibaca panjang. Akan tetapi bila kata mad dan qasr ada pada satu kata, maka qasr itu bermakna mad yang dibaca 2 harokat saja. Adapun mad itu sendiri adalah mad yang dibaca lebih dari 2 harokat. Maka kemudian kita harus mengetahui nama-nama kadar mad itu. 2 harokat itu namanya al-qasru. Al-qasr. Al-qasr. Itu 2 harokat. Kalau 3 harokat namanya fuwaiqul qasr. Itu yang namanya fuwaiqul qasr. Kalau 4 harokat namanya tawassut. Itu 4 harokat. Kalau 5 harokat adalah fuwaiqut tawassut. Bila 6 harokat itu namanya at-tul atau isba'. Yaitu yang dibaca 6 harokat. Nah, ini nama-nama mad yang harus kita ketahui. Ya, agar kita bisa membedakan kalau 2 harokat itu apa, 3 harokat itu namanya apa, 4 harokat itu apa. Nah, itulah biasanya saya kalau ingin memberikan ijazah tuhfa atau jazari, kita akan memberikan ikhtibar terlebih dahulu kepada mustarikin ad-daurah, misalkan kepada peserta daurah atau peserta. Dan biasa kita akan membuat as'ilah, soal, yaitu persoalan, sebutkan nama-nama mad tadi. Maka kalau disebutnya bagus, ya sudah makbul, berarti ijazah bisa kita kasih ijazah ke dia. Nah, itulah, jadi memang
inilah nama-nama kadar mat yang harus kita ketahui bersama. Kemudian yang terakhir adalah sebagaimana pemirsa lihat di layar bahwa kita akan membahas juga pembagian mad. Nah, perlu diketahui bersama, mad itu terbagi ya, al-maddu yanqasimu ila qismain. Bahwa mad itu terbagi menjadi dua bagian. Ya, dua bagian. Ini harus kita ketahui bersama. Beliau mengatakan bahwa ada mad asli dan ada mad far'i. Nah, ini. Jadi kepalanya itu cuma ada dua. Mad asli sama mad far'i. Ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam kitabnya Tuhfatul Atfal. Beliau mengatakan wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wahu. Beliau mengatakan bahwa mad itu cuma ada dua, yaitu mad asli kemudian mad far'i. Ya, selama ini kita ketahui mad wajib, mad jaiz itu memang di antara hukum-hukum mad. Cuma dari mad wajib ini kan nanti dia masuk kategori yang asli atau yang far'i, kan seperti itu. Jadi kita harus ketahui kepalanya dulu. Kita harus mengetahui ketuanya dulu. Ya, karena nanti dua ketua ini akan memiliki anak buah. Nah, anak buah ini nanti ada yang masuk kategori yang dibaca dua harokat, dan mungkin ada mad yang mungkin masuk kategori lebih dari dua harokat. Kita akan jelaskan. Jadi mad itu ada dua ya. Ada mad asli dan ada mad far'i. Kemudian apa itu mad asli dan apa itu mad far'i? Mad asli itu adalah, perlu difahami, mad asli itu wasammi awwalan tabi'iyyan wahu. Mad asli juga bisa kita sebut dengan mad tabi'i. Jadi kalau dikatakan mad tabi'i itu apa ya? Mad asli. Mad asli ya? Betul, mad tabi'i ya mad asli. Mad asli mad tabi'i. Jadi ini sama. Nah, kemudian apa itu yang disebut dengan mad asli tadi? Disebutkan mala tawaqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab. Bahwa mad asli itu adalah mad yang dibaca dua harokat. Yang dibaca dua harokat berarti kan mad itu sendiri kan dibaca dua harokat, sehingga mad yang sesungguhnya itu ya mad asli. Karena dia dibaca panjang dua harokat saja. Jadi seperti ini. Mad itu adalah huruf yang dibaca panjang dua harokat. Sehingga mad asli adalah merupakan mad yang hanya dibaca dua harokat saja. Karena dia tidak ada sebab. Sebab begini, kalau ada huruf mad dibaca lebih dari dua harokat, itu disebabkan karena ada sebab. Nah, kalau mad asli ini karena tidak ada sebab, maka beliau hanya cukup dibaca dua harokat saja. Olehnya Syekh Sulaiman mengatakan mala tawaqufun lahu ala sabab. Dia itu dibaca panjang tidak ada sebab. Karena memang mad itu sendiri adalah mad yang dibaca panjang, dua harokat. Itu mad asli. Adapun mad far'i itu adalah apa? Wal akharul far'iyyu mauqufun ala sabab ka hamzin aw sukuni musjalah. Dan mad far'i itu adalah apa-apa yang dibaca panjang lebih dari dua harokat dikarenakan ada sebab. Dikarenakan ada sebabnya, yaitu apa? Misal huruf mad. Contoh gini. Kalau ada tulisan ja gitu kan, itu kan jimnya harokatnya apa? Fathah. Setelahnya ada alif. Maka itu disebut dengan mad asli atau far'i. Gimana kurang? Ja, tulisan ja. Kemudian apa hukum di situ? Mad asli atau mad far'i? Mad asli dong. Mad asli, karena ada alif sebelumnya jim tandanya fathah. Fathah. Tapi apabila setelah mad itu ada hamzah, ja'a. Jadinya betul. Mad wajib. Itu jadinya mad wajib, sehingga ia pun akan masuk kategori yaitu mad far'i. Karena dia itu dibaca panjang karena ada sebab tadi. Setelah mad itu ada hamzah. Itu disebut mad far'i. Makanya mad asli itu apa-apa mad yang dibaca dua harokat, karena memang gak ada sebab. Adapun mad far'i yang dibaca panjang lebih dari dua harokat emang karena ada sebabnya. Maka disebutkan oleh Syekh Sulaiman, beliau mengatakan sabab ka hamzin au sukuni musjala. Jadi mad far'i ini yang menyebabkan mad itu dibaca panjang cuma ada dua sebab. Yaitu apa? Hamzah atau huruf yang sukun. Itu. Ya, jadi itu yang harus kita fahami bersama. Sehingga contoh misalkan, saya sebutkanlah contoh mad ya, misalkan contohnya misalkan tadi mad jaiz misalkan. Mad jaiz munfasil. Contohnya tabbat yada abi. Yada abi.
Kalau kita perhatikan kata yada saja ya, itu hukumnya adalah mad asli. Kalau kita memperhatikan kalimat yada saja, ya, danya kan harokatnya fathah, setelahnya ada alif. Nah, ini namanya mad asli. Cuman dikarenakan setelahnya itu ada hamzah, akhirnya apa? Kita harus membaca dengan panjang, yaitu mad far'i. Makanya kalau kita berhenti, kalau memang boleh berhenti ya, maka kita cukup 2 harokat. Tabbat yada, sudah. Tapi kalau kita lanjut, maka kita harus baca lebih dari 2 harokat. Karena ada sebab setelah mad itu ada hamzah. Seperti itu. Jadi, perbedaan dari mad asli dengan mad far'i adalah mad asli adalah mad yang dibaca 2 harokat saja. Adapun mad far'i adalah mad yang dibaca lebih dari 2 harokat. Dikarenakan setelah mad itu ada huruf lagi. Atau mungkin tadi hamzah atau sukun. Yang menjadikan 2 sebab ini huruf mad tadi dibaca lebih panjang dari mad asli. Yang disebut dengan mad far'i. Itu yang harus kita fahami bersama. Olehnya, kalau ada tadi sebagaimana saya jelaskan, kalau ada istilah mad dan qasar pada satu kalimat, maka qasar di situ adalah mad asli, mad di situ adalah mad far'i. Seperti itu. Ya, itu yang harus kita fahami bersama. Sehingga hati-hati ya dalam mengelompokkan mad itu, bahwa mad itu hanya ada 2, ya, yaitu ada mad asli dan ada mad far'i. Adapun nanti pembagian secara detailnya kita akan jelaskan insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan mengenai pembahasan pengertian dan pembagian mad. Semoga bermanfaat bagi pemirsa TV Sunnah dimanapun anda berada. Barakallahu fikum. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Ya pemirsa TV Sunnah dimanapun anda berada, insyaallah ta'ala sanuwasil qiraatana al-yawm. Kita akan lanjutkan bacaan kita di malam hari ini, di hari ini, yang dimana pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan suratul Alaq. Maka sekarang kita akan melanjutkan di suratul Tin. Perhatikan di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Perhatikan pada ayat yang pertama. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman wat-tini waz-zaitun. Perhatikan di situ ada wati. Di situ ada alif lam yang setelahnya itu ada ta, at-tin. Tin itu kan adalah isim. Sehingga apabila ada lam mati setelahnya isim, ya, maka ini masuk disebut dengan kategori yang dia terlebih tak di situ asyamsiyah. Ya, lam ta'arif yang asyamsiyah. Maka kita langsung dimasukkan idgham asyamsiyah, wat langsung. Kalau kita perhatikan di lamnya tidak ada tanda sukun. Akan tapi di huruf ta-nya ada tasydid yang ini menandakan setelah huruf waw kita langsung ke ta. Wat-tini. Jadi jangan dibaca wal-tini, wal-tini, tidak. Ya, akan tapi langsung masuk ke huruf ta-nya. Wat-tini waz-zaitun. Dan kemudian berikutnya hati-hati di tini. Tini di situ ada mad asli. Ya, di situ ada mad yang dibaca 2 harokat. Ya, di situ ada ya mati yang sebelumnya itu ada huruf ta yang bertanda kasrah. Maka ini merupakan mad asli yang harus dibaca 2 harokat. Sehingga kita baca wat-tini, wat-tini, seperti itu. Kemudian waz. Nah, perhatikan di situ. Di situ juga ada lam ta'rif lagi. Az-zaitun itu kan berarti isim. Ya, isim, yang dimana isim ini masuk kategori lam ta'rif. Sehingga kalau ada za setelah lam mati, maka langsung diidghamkan, langsung dimasukkan. Makanya di lamnya itu tidak ada sukunnya, tapi di zainya ada tanda tasydid. Jadi langsung ke zai. Wat-tini waz-zaitun. Dan perhatikan pemirsa, dalam menjelaskan huruf zai itu kita harus menjelaskan sifatnya. Sifat huruf za itu kan diantaranya adalah mengalir dan juga dia sofir sifatnya. Sofir itu berarti kalau kita bahasakan itu sama kurang lebih seperti hamas. Cuman memang desisan sofir ini jauh lebih deras dibandingkan sifat hamas. Jadi kita harus jelaskan waz seperti itu. Ya. Sehingga kalau kita membaca huruf za ini terlebih di tasydid atau sukun,
Sebagaimana para ulama mengatakan sautu ka sautin nahli. Ya, suaranya itu seperti suara lebah gitu loh. Iya. Z itu. Makanya kalau kita z, nah kalau kita dengar lebah kan seperti itu. Nah, maka jelaskan suara sofir itu. Wattini wazzaitun, zaitun, dan kemudian di situ zanya itu kan fathah. Setelahnya ada yang mati, ini namanya madlin. Maka kita harus membaca panjang, alirannya dengan lunak, alirannya dengan lembut gitu. Wazzaitun, wazzaitun. Jadi dialirkan dengan lembut ya. Dan di situ ada tun. Di situ mad arid li sukun. Mad arid li sukun ini masuk kategori yang mad far'i. Far'i, ya. Karena panjang lebih dari 2 harokat. Dikarenakan ada mad dan setelahnya itu ada huruf yang sukun mati. Ada sebabnya. Ada sebabnya ya. Memang kalau kita lihat di Quran itu kan ada tanda harokatnya ya, nunnya. Tapi karena kita berhenti jadi sukun. Jadi dibaca 2 harokat lebih. Wattini wazzaitun. Seperti itu. Kemudian berikutnya waturi sinin. Hati-hati di tu. Bedakan antara baca watu dengan watu. Watu dengan watu beda. Watu dengan watu beda. Artinya ini ada 2 huruf yang makhrajnya sama ya. Ta dan to itu kan makhrajnya sama. Sama-sama yang berada di ujung lidah. Hanya saja sifatnya berbeda. Nah, ini seringkali kita jangan sampai keliru dalam mengucapkan huruf yang sama. Ya, karena ketika kita contoh tadi watu, harusnya to mungkin dibaca watu. Kalau watu itu tak namanya. Dan ini mungkin ini akan mengakibatkan makna yang berbeda pastinya. Maka kita harus hati-hati membaca dengan to. Waturi sinin. Seperti itu ya. Kemudian risi ri, di situ ada ri. Ro di situ kan kasroh, maka dibaca tipis, jangan dibaca seperti ini. Waturi sinin, bukan ri. Yang betul ri. Karena ro-nya dalam kondisi yang kasroh, yang dimana dia itu muraqqaq, dia tipis. Kemudian sinin. Di situ si itu kan berarti mad asli, 2 harokat aja. Nin itu mad arid li sukun, berarti mad far'i, lebih dari 2 harokat. Jadi jangan kebalik. Waturi sinin. Nah, berarti kebalik. Harusnya si itu yang 2 harokat, ninnya lebih dari 2 harokat. Waturi sinin. Seperti itu. Nah, itu aja yang harus diperhatikan oleh pemirsa, yaitu pada huruf ta, kemudian pada kesempurnaan sifat pada zai, waz seperti itu, dan kemudian berikutnya to. Makanya tadi saya katakan bahwa kita sudah melewati ya pembahasan mengenai sifat huruf. Yeah. Mengapa kita memerlukan untuk mempelajari dan mengetahui bab tersebut? Karena kalau seandainya kita membaca huruf dengan sifat yang berbeda, yang dikhawatirkan akan menyerupai huruf yang lain, ini akan mengakibatkan makna pun nanti akan berbeda. Seperti tadi ya, contohnya waturi dengan waturi kan beda. Ya, ini hati-hati. Makanya kenapa kita mempelajari sifat, agar membedakan huruf yang mungkin makhrajnya sama tapi sifatnya beda. Dan kita bisa membedakan huruf yang mungkin kita kira sama, padahal dari segi pengucapan terdapat perbedaan. Itu yang harus diketahui oleh semuanya. Ini saja mungkin saya bisa berikan. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas pembahasannya ya di hukum-hukum tajwid dari surat At-Tin ya, yang tadi sudah dipaparkan ya. Baik, teman-teman pemirsa dan pendengar radio kita FM, kami persilakan ya buat Anda yang ingin berinteraksi untuk membacakan surat Al-Bayyinah ya, di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 ya, dan juga bertanya juga boleh ya. Silakan tentang hukum-hukum tajwid atau seputar makhraj dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembelajaran tahsin. Anda bisa
ajukan pertanyaan Anda melalui telepon di 02314882281 atau di 0852 10 943 943. Ustaz, terkadang nih Ustaz, kalau kita membaca ya salah satu huruf dalam Al-Quran yang kemudian huruf setelahnya itu huruf yang tebal tetapi sukun gitu ya. Kadang kita kan dituntut untuk kayak misalnya wa akhrajatil gitu ya. Itu kan harus ahnya itu harus tebal gitu. Wa akhraja. Nah, sering juga dijumpai membaca huruf A-nya itu apa ya? Tidak tebal gitu. Tidak, maksudnya tidak disiapkan untuk tebal untuk membaca surat kho-nya untuk ayat apa? Huruf kho-nya itu loh. Ya, jadi kayak biasa aja gitu, gitu ya. Sebenarnya cara bacanya itu seperti apa? Karena kita juga terjebak Ustaz, dalam hal membaca huruf-huruf seperti ini, justru malah A-nya ikutan tebal. Rojatil dan seterusnya gitu ya. Itu sebaiknya bagaimana dan metode yang tepat seperti apa Ustaz? Nah, Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus. Ya, jadi seperti tadi contohnya itu di surah Az-Zalzalah ayat yang kedua ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Permisalannya di kata akhrajati. Nah, memang seringkali kita ini ada yang mungkin keliru dalam pengucapan, baik itu kelirunya karena kho-nya tipis, contohnya wa akhrajati, harusnya kan dibaca wa akhraja. Nah, atau mungkin bisa jadi di antara saudara kita mungkin justru hamzahnya ikut-ikutan ya menjadi tebal sehingga dibaca wa akhrajati. Nah, maka yang benar ya adalah menipiskan hamzah. Kita harus menipiskan huruf hamzahnya dan menebalkan huruf kha-nya. Karena hamzah merupakan sifat yang dia adalah tarqiq, yaitu tipis. Ya, sebagaimana disebutkan bahwa hamzah itu merupakan huruf yang tarqiqu daiman. Huruf yang selalu dalam kondisi apapun dia dibaca tipis. Adapun kha itu adalah tafkhimu daiman. Huruf yang apapun kondisinya dia tetap dibaca tebal. Sehingga yang pertama pastinya dalam membacanya yang betul adalah wa akhrajati. Wa akhrajati, menipiskan huruf hamzah, menebalkan huruf kha. Kemudian bagaimana solusinya, tipsnya? Yang pasti yang pertama kita harus mempelajari makhraj terlebih dahulu. Kemudian yang kedua kita harus mengetahui sifat dari dua huruf tadi ini. Agar kita bisa membedakan mana huruf yang tebal dan mana huruf yang tipis. Ya, biasanya orang itu tidak mengetahui mungkin karena pertama lupa, atau mungkin yang kedua karena memang tidak mengetahui. Maka disitulah kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu agar kita mengetahui gitu loh. Maka oleh sebab itulah Imam Jazari mengatakan idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati. Beliau mengatakan bahwa wajib bagi orang yang ingin baca Quran itu untuk mengetahui beberapa hal, di antaranya adalah makhraj dan sifat. Apa itu esensi dari pembelajaran tadi? Liyalfidhu bi afsahil lughati, agar kita membaca Al-Quran itu dengan sebaik-baik bacaan. Ya, yang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala waratilil Qur'ana tartila. Jadi kita harus mengetahui sifatnya. Ya, ketika kita mengetahui sifatnya, maka kemudian kita mentarkibnya, yaitu mempraktekannya. Terus. Jadi begini, kalau kita sedang kesulitan dalam mengucapkan huruf, maka fokus di huruf itu. Contoh akhraja. Maka kita fokus di kata terus dilatih dulu seperti itu. Maka yang kedua kemudian dibaca wa akhrajati, baru kemudian tahap yang ketiga dibaca sempurna satu ayat. Karena terkadang seperti ini. Terkadang kita bisa membaca huruf itu dikala dia sendiri aja. Tapi ketika dalam satu kata, nah terkadang ini tidak bisa kita aplikasikan dalam bacaan. Karena tadi, makanya butuh yang namanya pengulangan. Ya, makanya ulama mengatakan, para ulama qiraat, ya ini bikathrati tikrar, dengan kita memperbanyak pengulangan bacaan dan bacaan.
Ya seperti itu. Itu saja mungkin yang harus kita perhatikan. Masya Allah, terima kasih jazakumullahu khairan atas jawabannya ya, dan juga cara yang tepat untuk membaca huruf yang tadi disebutkan ya. Baik, kita akan hadirkan ya untuk pemutaran voice note yang dikirimkan oleh teman-teman pendengar kita ya, di Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan perdengarkan berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Ya, barakallahu fi, Masya Allah, bacaannya bagus. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu beberapa tanbihat. Yang pertama adalah tadi di ta'awudz terlebih dahulu ya, prioritasnya di situ, yaitu di harful jim. Hati-hati di huruf jim. Seringkali kita ini memang dalam membaca huruf jim, karena jim ini kan memiliki sifat namanya syiddah. Syiddah itu bermakna huruf itu kita harus membaca dengan kuat. Nah, akan tetapi terkadang kekuatan huruf jim ini melebihi kadarnya, yang nanti berakibat akan ada hamas yang jelas. Maka jangan terlalu kuat. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. Nah, jadi diringankan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi tekanannya dikurangkan lagi. Ya, agar nanti tadi itu jangan terlalu deras. Nanti khawatir ada hamas di situ. Kemudian berikutnya ayat yang nomor 6 ya. Innalladzina kafaru. Ra di situ dhammah. Ra dhammah itu merupakan ra yang dibaca tebal. Bedakan antara membaca innalladzina kafaru, kafaru dengan kafaru. Itu dua bacaan yang berbeda. Sedangkan yang betul adalah yang nomor 2. Dia harus ada gema agar menandakan dia tebal. Bedakan antara kafaru dengan kafaru. Ada perbedaan di situ. Ya, banyak getarannya. Betul. Okay. Nah, yang kedua ini itu betul. Ya, karena ada gema di situ. Gema di situ menandakan tebalnya dia. Kafaru. Nah, bukan kafaru. Kalau kafaru itu tipis ya. Sedangkan ra dhamma itu harus tebal. Nah, ini memang rawan sekali kalau ra dhamma itu dibaca tipis, rawan. Kemudian berikutnya adalah tadi mungkin nafasnya yang enggak kuat tadi itu mungkin bariyah. Ulaika hum syarrul atau khairul bariyah. Itu kan ada tamarbutah. Kalau waqaf itu kan berarti jadi ha ya. Itu kan ha itu kan sifatnya hamas dan mengalir. Jadi bariyah ada hembusan yang ngalir. Bariyah bukan bariyah. Nah, alirkan lagi. Bariyah. Seperti itu. Dan terakhir adalah qalqalah. Jannatu adnin. Tapi tadi yang kedua kalinya sudah benar. Yang pertama itu ada salah, yaitu berat. Jangan seperti jannatu adnin.
Harusnya kan jannatu adni adni. Oh, ngalir. Betul, jangan jannatu adni. Nah, itu mutus. Putus ya. Nah, jadi hati-hati di qalqalahnya. Nah, itu saja Oke. paling harus diperhatikan. Baik. Satu lagi Ustaz. Dari saya pribadi Ustaz akan coba monggo. membaca Ustaz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Itu kayak Iya. gitu kayak. Bagus, Masya Allah, barakallahu fiik, Mas Hafid. Ada satu poin saja yang harus diperhatikan. Yang poinnya sama kayak sebelumnya. Ra dhammah. Oke, iya. Tadi ulaika hum syarrul bariyah. Bukan syarrul, bukan, tapi syarrul bariyah. Syarrul, oke. Syarru. Oke. Jadi tebalkan ra dhammah. Syarrul. Itu aja paling. Ra dhammah saja. Iya, Sama tadi terakhir ini, sama ini. Oke. Tadi kan waqaf, ibtidanya jangan dari min tahtiha. Oh iya. Tapi dari jannatu. Jannah ya. Karena nanti kan artinya kan jannatu adening, jadi surga Aden kan. Oh, Min oke. tahtihal anhar, di bawahnya kan ada mengalir sungai-sungai. Oh, iya. Itu kan satu makna. Nggak boleh Dia ya. kalau langsung min tahtiha, nah itu kurang. Oh iya. Ustaz. Jadi jannat. Baik. Ulang ibtida ya berarti ya, ibtidanya namanya itu. Masya Allah. Kalau Masya wakafnya Allah. boleh tahtihal anhar, Mhm. ibtidanya ulangi lagi jannatu adni sampai kholna fiha. Oke. Itu. Dari jannat gitu ya Iya. harusnya ya. Atau kalau memang kuat anhar, langsung aja kholidina fi, langsung aja. Oh gitu. Anharu khalid. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. 6. Jadi tadi di syarrul bariyah. Ra dhammah. Padahal tadi pas nyebut huruf ini Ustaz langsung lirikannya beda gitu. Lirikan tajam ya. Lirikan tajam gitu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas koreksinya. Dan ya nampaknya waktu juga yang rupanya membatasi perjumpaan kita untuk pertemuan malam hari ini. Ya Allah, ini ada yang kirim lagi Ustaz. Gimana nih Ustaz? Kirim voice note Ustaz. Diputerin nggak nih Ustaz? Mangga, terserah. Boleh mangga. ya. Kita puterin satu lagi ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini antusias dari pendengar kita ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Masya Allah. Tafadhol Ustaz. Ya, nah, barakallahu fi, Masya Allah, suaranya bagus. Masya Allah.
bagus suaranya, makhrajnya dan yang lainnya. Cuman ada beberapa satu poin saja yang saya perhatikan, 2 lah ya. 3 jangan, 2 ya. Dua. Karena tadi saya 2 saja. Memang sudah tugas saya mencari kesalahan ya. Ini sudah. Jadi nemu aja ya. yang pertama adalah di huruf shin tasdid dan shad. Shin dan shad. Shin dan shad ini kan huma mutasyaddidan. Dua-duanya kan musyaddadan ya, tasdid. Kalau huruf yang bertasydid kan seakan-akan 2 huruf yang ada. Huruf yang pertama mati, huruf yang kedua hidup. Dan huruf shin shad ini kan huruf yang mengalir. Jadi kita harus alirkan dulu. Walaupun memang seperti tadi nadanya kan agak cepat ya, namun masya Allah bagus. Ahkam tajwidnya, ahkam hukum tajwidnya bagus. Namun untuk shin shadnya ini harus ditahan lagi. Contohnya tadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shinnya tetap ditahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama shad tadi wa amilus shalihat. Agar menjelaskan sofir shadnya. Karena shad ini kan punya sifat sofir. Sehingga sofir ini harus dijelaskan. Wa amilus shalihat. Itu aja yang harus diperhatikan. Itu aja. Ya, Masya Allah. Ya, padahal tadi secara bacaan bagus tadi Masya ya. Allah, bagus. Jadi oke bagi orang lain belum tentu oke bagi Ustaz Fauzi ya. Ya bagi saya sih oke aja ya, tapi bagi Ustaz Fauzi belum tentu gitu ya. Jangan senang dulu gitu Ustaz. Masya Allah. Iya, barakallahu fiikum Ustaz atas koreksinya dan atas ilmu yang telah disampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. Afwan Ustaz molor dari jam 9 saja jadinya ya. Qadarullah. Baik, terima kasih juga buat teman-teman pemirsa dan pendengar Radio Kita FM yang sudah bergabung, yang sudah berinteraktif di kesempatan malam hari ini. Terus ikuti siaran kami ya di frekuensi 94,3 MHz ya, karena kita akan banyak sekali mendapatkan faedah dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri, termasuk dalam usaha kita untuk memperbaiki bacaan Quran kita ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Hafid dan juga Ustaz Fauzi Abu Fasya mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM